Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali. Saya menyapa penjenengan pada kesempatan yang baik ini. Saya Eko Murianto di Dadi Timar. Ingin menyampaikan beberapa hal, tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh rekan-rekan yang selalu mensupport Dadi Timar. Kemudian juga terima kasih atas dukungannya. Dan terima kasih juga atas atensinya dengan begitu saya upload yang terakhir tentang Peraturan Bupati 48 2021. Ada beberapa teman yang langsung menghubungi saya, kepala desa, camat, minta secara langsung. Jadi memang rekan-rekan, kalau kita di konten ini saya mohon maaf nuruti wong pirang-pirang ini ngerepotke begitu. Kalau saya paparkan, kemarin diomong kuliah, koyo kuliah. Kalau saya ngomong seperti ini, kayak dengarkan radio katanya begitu. Ono. Jadi, tapi ya alhamdulillah, apapun itu saya mengucapkan terima kasih karena berarti penjenengan memperhatikan. Mudah-mudahan dari 1000 lebih yang melihat, kemudian satu saja mengambil manfaat, itu sudah kebahagiaan tersendiri buat saya. Terima kasih, dan insya Allah konten ini akan saya jadikan wahana atau alat untuk bagaimana saya membagikan apa yang saya ketahui, apa yang saya dapat, untuk menjadi tambahan informasi dan pengetahuan buat penjenengan. Rekan-rekan, saya akan sampaikan sesuai dengan permintaan. Jadi tentang mutasi perangkat desa. Jadi mutasi ini yang sudah mulai ramai ditanyakan ke saya tentang mutasi sekretaris desa. Sebelum itu saya ingin mengingatkan rekan-rekan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa itu berada dalam satu sistem yang tidak bisa dipisah. Artinya desa ketika akan melakukan kegiatan ini kami atur untuk koordinasi dengan camat. Karena Bapak Ibu Camat itu adalah kepanjangan tangan Pak Bupati untuk melaksanakan tugas, menerima sebagian kewenangan dari Pak Bupati yang dilimpahkan kepada Bapak Ibu Camat, karena kita berada dalam satu sistem. Kalau kita berbicara tentang perangkat desa, rekan-rekan, ini sebelum ke substansi, saya ingin bahwa membangun satu kebersamaan. Sekali lagi, pemimpin penyelenggara pemerintahan itu di desa itu adalah kepala desa. Saya harap teman-teman bisa memanai ini dengan jernih begitu ya. Artinya saya tidak ingin lagi mendengar kemudian menerima aduan perangkat desa tidak mau diperintah oleh kepala desa karena merasa diangkatnya dengan perbuk. Jadi atasannya perangkat desa itu ya dengan Pak Bupati, bukan. Jadi ini yang ingin saya luruskan, bahwa perangkat desa itu ya tugas dan kewenangan kepala desa itu melekat. Siapapun kepala desanya itu adalah pemimpin penjenengan di desa. Atasan langsung penjenengan selaku perangkat di desa. Ini saya khususkan untuk teman-teman saya aparatur pemerintah desa, sehingga tidak ada lagi miskomunikasi bahwa perangkat desa itu adalah tugasnya adalah membantu kepala desa. Sekali lagi, membantu kepala desa. Dan kepala desa mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Agar tidak kewenangan yang diberikan dari aturan ini tidak dijalankan dengan sewenang-wenang. Jadi seorang kepala desa tidak juga bisa sewenang-wenang untuk mengangkat dan memberhentikan. Itu diaturlah di dalam peraturan bupati sebagai tindak lanjutnya, kan begitu. Jadi peraturan bupati ini muncul, kami beberapa kali melakukan pembahasan dan penyempurnaan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari aparatur pemerintah desa, teman-teman saya di Dinas PMD, dan juga Pak Kabag Hukum Mas Joko, dan teman-teman yang sudah luar biasa ini. Saya didesak terus, makanya saya ganti mendesak penjenengan untuk ayo segera melakukan pembahasan. Alhamdulillah Perbu 48 ini selesai. Ini adalah dinamika bagaimana kita berproses untuk mengarah ke yang lebih baik lagi. Nah, kembali ke tadi,
Karena kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu ada di kepala desa sesuai dengan amanah undang-undang, maka penjenengan harus menjalankan ini dengan cara-cara yang bijak. Supaya kewenangan itu tidak dijalankan dengan sewenang-wenang, maka dibuatlah aturan ini. Nah, ketika sudah ada aturan, saya harap aparatur pemerintah desa, Pak Sekdes sampai Kaur, Kasih, dan Kami Tuwo, itu penjenengan itu tugasnya adalah membantu kepala desa. Sekali lagi membantu kepala desa, sehingga tidak ada lagi sindiran, kemudian sesuatu yang nggak cocok gitu, kemudian menyampaikan, Pak, dos pundi loh, kepala desa saya itu nggak tahu apa-apa, saya ini yang susah dan lain sebagainya. Jadi begini Bapak dan Ibu, bukan ini membela satu dan satunya, bukan. Saya ingin meluruskan bahwa proses pengangkatan kepala desa itu berbeda dengan perangkat desa. Bahkan undang-undang saja sudah mengatur berbeda. Kepala desa itu serendah-rendahnya SMP. Sementara perangkat desa aturannya serendah-rendahnya pendidikannya itu adalah SLTA. Sudah dibedakan di situ. Dan berangkatnya pun berbeda, yang satu pilihan, satunya ujian. Tetapi apapun itu, ketika sudah menjadi naungan dalam sistem pemerintahan desa, maka penjenengan harus tunduk seluruhnya kepada aturan. Jadi harapan saya tidak ada lagi perangkat desa yang tidak sejalan dengan kepala desa. Kepala desa tidak ada lagi yang sewenang-wenang. Ikuti aturan mainnya, kemudian kalau ada hal-hal yang belum pas silahkan dikomunikasikan. Sambil minum. Kali ini saya akan berbicara tentang mutasi perangkat desa. Jadi untuk rekan-rekan yang di luar Magetan yang belum familiar dengan ini, saya izin menginformasikan bahwa perangkat desa itu bisa dimutasi sesuai dengan peraturan yang ada. Rujukannya adalah dari Permen. Nah, ini kita breakdown di Magetan sudah kami rumuskan dalam bentuk peraturan Bupati nomor 48 tahun 2021. Nah, di dalam peraturan Bupati ini mengatur tentang mutasi perangkat desa. Jadi perangkat desa boleh dimutasi, tetapi ada syaratnya. Nah, apa syaratnya? Yaitu ketika terjadi kekosongan jabatan. Ketika terjadi kekosongan jabatan, misalkan sekdesnya kosong, Kaur, Kasih, Kami Tuonya kosong, itu boleh dilakukan dengan dua cara. Mutasi dan proses seleksi. Kalau kemarin saya sampaikan di konten sebelumnya, mutasi dan seleksi. Seleksi sudah saya bahas, nah sekarang kita bahas mutasi. Mutasi ini ada dua, ada yang dengan cara seleksi dan ada yang non seleksi. Ada dua cara, mutasi ada dua, ya. Tadi kekosongan isinya ada dua, ada dengan cara mutasi, ada dengan cara penjaringan atau penyaringan kemarin itu. Kemudian sekarang mutasi itu ada dua, dengan cara seleksi dan non seleksi. Nanti akan saya jelaskan. Nyon tulung nanti disimak sampai selesai supaya penjelasan ini mudah dimengerti, jangan diloncat-loncat atau di skip gitu. Nah, mutasi ini hanya boleh dilakukan ketika terjadi kekosongan jabatan. Apabila terjadi kekosongan jabatan, maka kan tidak serta-merta langsung diisi, teman-teman. Makanya kepala desa selaku pemimpin penyelenggara pemerintahan desa mengangkat PLT dari perangkat desa yang lain untuk mengampu pekerjaan dari jabatan yang kosong. Misalkan ada satu orang perangkat desa, Kaur, Kasih, Kami Tuo, atau mungkin sekdes ketika kosong belum bisa langsung mengisi, itu dirangkap oleh teman-teman yang lain. Yang rangkap harus perangkat desa, tidak boleh selain perangkat desa. Kemudian setelah penjenengan mengangkat PLT ini, penjenengan menyampaikan tembusannya surat itu, SPT itu, surat perintah tugas untuk melaksanakan tugas sebagai perangkat desa yang mengampu perangkat desa yang lain. Ini maksudnya jabatan yang lain ini dilaporkan kepada Bupati melalui camat paling lama 7 hari setelah SK penugasan. Jadi sekali lagi untuk membangun satu sistem, ketika mengangkat PLT, tolong itu dilaporkan SK-nya itu ditembuskan kepada Bupati melalui camat.
ya, melalui camat. Bapak Ibu camat, mohon ini nanti dilaksanakan. Kemudian kalau mau mengisi pengisian jabatan ini sesuai dengan normatifnya, paling lambat adalah 2 bulan sejak perangkat desa itu kosong. Tetapi rekan-rekan, kekosongan itu ada yang bisa terukur, ada yang tidak. Maksudnya berhentinya perangkat itu kan ada 3 sebab. Berhenti karena akhir masa jabatan itu bisa diprediksi. Oh, berhentinya tanggal sekian, bisa diprediksi. Kemudian ada 2 yang tidak bisa diprediksi, yaitu kalau bahasa saya itu mandek mergo entek, akhir masa jabatan tadi. Kemudian dihentikan oleh Allah, dindek Gusti Allah, artinya meninggal dunia. Dan satu lagi yang tidak bisa diprediksi adalah mandek kakean pola. Mandek kakean pola itu dihentikan karena dia berulah, sehingga harus dihentikan. Jadi ada 3 sebab, 2 yang tidak bisa diprediksi. Yang bisa diprediksi ini pengisiannya paling lama 2 bulan. Tetapi yang tidak bisa diprediksi yang 2 tadi, karena ini terkait dengan masalah penganggaran, maka bisa menyesuaikan, nantinya begitu. Kemudian pengisian jabatan perangkat desa ini, rekan-rekan, ada 2 cara tadi ya saya sampaikan. Yang pertama dilakukan mutasi jabatan dulu. Kalau memungkinkan, mutasi jabatan antar perangkat desa dan melalui proses penjaringan dan penyaringan. Jadi ada 2 cara ya tadi yang saya sebutkan. Nah, pengisian perangkat desa ini, penjenengan mau ngambil cara mutasi atau cara penjaringan penyaringan, kedua-duanya harus dikomunikasikan dengan Bapak Ibu camat dahulu. Jadi penjenengan harus konsultasi ke Bapak Ibu camat secara tertulis. Nanti Bapak Ibu camat akan menjawab konsultasi penjenengan itu dengan tertulis juga, dengan memberikan rekomendasi juga secara tertulis jawabannya berupa diterima atau ditolak rencana penjenengan itu. Ya, jadi ini dikonsultasikan. Nah, dalam hal memberikan rekomendasi ini supaya Bapak Ibu camat juga sama, tidak sewenang-wenang, pokoknya tak tompo, pokoknya tak tolak gitu ya. Supaya tidak sewenang-wenang juga, Bapak Ibu camat ada guidernya. Yang pertama adalah memperhatikan SOTK desa, susunan organisasi dan tata kerja desa. Yang kedua jumlah perangkat. Yang ketiga kemampuan keuangan desa. Setelah memperhatikan 3 hal ini, Bapak Ibu camat akan menjawab surat penjenengan secara tertulis apakah boleh dilakukan mutasi atau tidak sesuai dengan permohonan penjenengan. Setelah mendapat itu, baru penjenengan melaksanakan tahapan prosesnya, ya, baru melaksanakan tahapannya. Tapi kalau dilarang, tolong diikuti untuk tidak dilakukan. Misalkan perangkatnya sudah terlalu banyak, masih mau ngisi, nah itu tidak boleh, memang tidak boleh. Nanti secara teknis di sosialisasi akan kami sampaikan ketika penjenengan akan mengisi, karena ini hal yang baru. Mohon bantuan Bapak Ibu camat untuk memperhatikan hal ini. Kemudian pengisian jabatan dengan cara mutasi, ini ada tadi sudah saya sampaikan rekan-rekan. Jadi ketika mutasi ini ada 2, ada yang dengan cara seleksi dan tidak seleksi. Saya masuk ke yang tidak seleksi dulu. Tidak seleksi ini hanya berlaku ketika mutasi antar jabatan perangkat desa selain sekretaris desa, ya, tanpa ada seleksi. Jadi misalkan ada KUR kosong, KUR-nya kosong, maka diisi oleh KUR yang lain atau kasih yang lain, gitu ya. Kemudian kasih yang misalkan KUR perencanaan yang kosong, kemudian diisi dari kami tuwo, misalkan seperti itu gitu. Maka si kami tuwo bergeser ke KUR perencanaan, kami tuwonya kan kosong, kami tuwonya silahkan diisi oleh perangkat yang lain dulu. Nah, kalau ini tidak lowongan ini masih ada staf yang berasal dari perangkat desa, maka staf ini boleh menduduki masuk ke formasi yang ada. Jadi boleh dari staf, boleh dari unsur yang punya jabatan. Ini untuk memudahkan mutasi jabatan non seleksi antar perangkat desa. Jadi sekali lagi harus ada yang kosong. Tidak boleh jabatannya penuh dioper-oper gitu, tidak boleh. Pak ini tidak mampu ya, tak oper ke sini ya, mengkiriin. Kalau nggak kosong tidak bisa. Ya, mutasi ini hanya boleh dilakukan ketika formasi itu ada 1 saja yang kosong. Selanjutnya berantai, berputar. Ini yang dengan cara non seleksi atau selain seleksi. Kemudian
yang selain seleksi itu juga harus dimintakan rekomendasi Bapak Ibu Camat. Kemudian dilakukan pelantikan ulang. Jadi ya sama seperti pengisian perangkat desa itu. Jadi berlaku mutatis mutandisnya itu sama seperti ketika kita mengisi dengan cara penjaringan penyaringan. Formulanya ya. Ini saya harapkan tidak ada lagi yang mutasi asal, tapi harus ada yang kosong. Bapak Ibu Camat berhak membatalkan ketika itu dilakukan tidak sesuai mekanisme. Itu yang tanpa seleksi. Nah, kita sekarang masuk yang mutasi jabatan yang dengan seleksi. Seleksi ini yang ditunggu-tunggu adalah seleksi antar jabatan perangkat desa untuk masuk ke sekretaris desa. Jadi seleksi pengisian sekretaris desa ini rekan-rekan ini merupakan domain atau kewenangan di kepala desa. Jadi ketika terjadi kekosongan sekretaris desa, maka kepala desa berkonsultasi dulu dengan Bapak Ibu Camat apakah penjenengan mau penjaringan penyaringan atau mutasi. Ketika mutasi maka berlaku ketentuan ini. Jadi untuk melakukan seleksi, kepala desa membentuk tim seleksi. Kenapa kepala desa? Sekali lagi, kepala desa ini adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa. Maka pengangkatan pemberhentian perangkat itu domain berada di kewenangan kepala desa. Jadi kepala desa membentuk tim seleksi untuk seleksi mutasi, khusus untuk ke sekretaris desa. Tim seleksi ini terdiri dari satu orang ketua yang dijabat oleh kepala desa. Ini kalau di Pemda kayak asesmen gitu lah. Asesmen ya. Asesmen untuk formasi jabatan eselon 2. Seperti saya dulu ikut asesmen kan seperti itu. Jadi ketuanya dijabat oleh kepala desa. Pak kepala desanya tidak mau, lagi rotok repot. Kepala desa harus mau jadi tim seleksi soalnya. Karena ini kewenangan diamanahkan di sini. Ketuanya dijabat oleh kepala desa. Kemudian anggotanya berasal dari tokoh masyarakat atau unsur lembaga kemasyarakatan, minimal 2 atau paling sedikit 2, paling banyak 4. Jadi tim seleksi itu jumlahnya 3 termasuk kepala desa atau 5. Tim seleksi ini mempunyai tugas yang pertama adalah menyusun tatib seleksi. Kemudian menyusun jadwal seleksi. Jadi yang ketiga, mengumumkan, membuka dan menerima pendaftaran, melakukan penelitian berkas persyaratan peserta, menyusun naskah ujian, melaksanakan ujian, membuat berita acara hasil ujian. Ini tugasnya tim seleksi. Ketuanya kepala desa, dibantu 2 orang anggota berasal dari tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa. Tidak ada BPD, tidak ada perangkat desa. Sekali lagi karena apa? Ini yang diseleksi nanti perangkat desa. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak menimbulkan salah sangka, kewenangannya ada di sini. Tugasnya sudah saya sampaikan. Kemudian tim seleksi ini, tugasnya itu tadi. Tim seleksi ini mengumumkan pelaksanaan seleksi paling lambat 3 hari sebelum penerimaan pendaftaran. Karena ini untuk kalangan terbatas, artinya yang mendaftar itu mutasi itu harus berasal dalam satu desa, makanya waktunya berbeda dengan pengisian dengan cara penjaringan penyaringan. Kalau penjaringan penyaringan pengumumannya kan 6 hari, paling lambat sebelum dibukanya pendaftaran. Kalau ini paling lambat 3 hari. Artinya paling lambat 3 hari itu ketika 1 hari diumumkan ya boleh, Jadi ini paling lambat. Saya berbicara paling lambat. 3 hari ini adalah hari kalender. Kemudian peserta yang berasal dari perangkat tadi mengajukan surat permohonan untuk mengikuti seleksi. Jadi membuat surat ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, dilampiri dengan fotokopi keputusan pengangkatan sebagai perangkat desa atau staf perangkat desa. Jadi syaratnya hanya itu. Jadi surat permohonan mengikuti seleksi dan fotokopi keputusan pengangkatan. Kenapa tidak seperti syarat penjaringan? Karena ini sudah menjadi
perangkat. Jadi ini berbeda. Kemudian seleksi ini harus diikuti oleh minimal 2 orang perangkat desa, 2 orang peserta. Kemudian apabila dalam seleksi ini tidak ada pendaftar atau pendaftarnya hanya 1, maka tim seleksi membuka pendaftaran kembali. Ini berbeda dengan penjaringan ya. Kalau penjaringan tidak ada perpanjangan, tapi kalau yang ini ada. Jadi ini apabila dalam seleksi itu tidak ada yang mendaftar atau hanya 1, maka dibuka lagi untuk 3 hari kalender berikutnya. 3 hari kalender berikutnya. Setelah dibuka ternyata ada 2, maka seleksi ditutup. Ya, seleksi ditutup. Kalau sudah ada 2, sudah ditutup karena syarat minimalnya 2. Tetapi kalau tidak ada 2, yang daftar itu hanya 1, maka pengisian ini ditutup. Kemudian pengisian perangkat desa berarti kan tidak ada yang minat ini, yang dari perangkat dibukalah dengan cara penjaringan-penyaringan. Penjaringan-penyaringannya bagaimana? Ikuti konten Dadi Timar yang sebelumnya sudah saya kupas di sana. Dengan mekanisme yang bukan mutasi berarti. Kalau sampai tidak ada 2. Nah, seleksi ini dilaksanakan melalui ujian untuk memperoleh nilai tertinggi. Jadi yang tertinggi itu nanti diseleksi. Kemudian ujiannya boleh melakukan dengan cara tulis manual konvensional yang seperti biasa itu, atau penjenengan menggunakan computer assisted test atau CAT. Ya, CAT. Jadi dengan cara manual atau dengan cara elektronik itu boleh. Seleksinya dengan ujian ya. Kemudian tim seleksi ini tata caranya sama persis dengan pengisian perangkat desa, artinya apa yang diujikan itu mutatis mutandisnya sama dengan penjaringan-penyaringan seperti konten Dadi Timar yang sebelumnya. Makanya ketika melihat ini penjenengan juga nyuwun tulung mereview Dadi Timar yang sebelumnya biar nggak terlalu panjang. Jadi persis mekanismenya dengan cara yang penjaringan-penyaringan. Nah, tim seleksi ini kemudian membuat berita acara. Tadi saya sebutkan membuat berita acara, kemudian berita acara itu diisi dengan nilai tertinggi. Untuk yang tertinggi itu dikonsultasikan kepada camat untuk mengisi kekosongan jabatan sekretaris desa. Jadi ini lebih sederhana karena sudah menjadi perangkat desa. Kemudian setelah dikonsultasikan penetapan hasil mutasi, setelah diuji kan sudah ada pemenang nih, sudah ada yang bukan pemenang istilahnya, yang tertinggi. Yang tertinggi ini berbeda ya. Ini kalau ini yang tertinggi. Kalau yang penjaringan-penyaringan silakan ikuti konten sebelumnya, ada passing grade-nya. Kemudian camat memberikan rekomendasi tertulis untuk pengangkatan. Nah, rekomendasi Bapak Ibu camat ini paling lambat 7 hari sejak surat permohonan rekomendasi yang diajukan oleh kepala desa diterima. Artinya Bapak dan Ibu nyuwun tulung untuk tertib administrasi, ketika penjenengan bersurat secara resmi mintalah tanda terima. Kemudian Bapak Ibu camat nyuwun tulung diperintahkan teman-teman di sekretariat sekcam untuk memberikan tanda terima ketika terjadi hal semacam ini. Kemudian setelah mendapatkan rekomendasi itu, kepala desa menetapkan keputusan kepala desa tentang mutasi jabatan perangkat desa. Di sana dilakukan mutasi, misalkan dari jabatan kami tuwo kaur setap, kami tuwo kaur kasih, misalkan seperti itu, berpindah jabatan atau mutasi ke sekretaris desa. Nanti selanjutnya yang ditinggal ini kan menjadi kosong, kan begitu, berlaku sama. Jadi itu rekan-rekan yang ditunggu-tunggu tentang mutasi perangkat desa menjadi sekdes. Harapan saya penjenengan bisa mengambil informasi ini walaupun singkat. Nanti secara teknis akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu camat juga, dan untuk teman-teman yang di luar Kabupaten Magetan yang ingin mengetahui peraturan bupati ini, silakan berhubungan dengan kami, dengan saya yang sudah tahu WA saya, atau bisa ke Dinas PMD. Monggo
sambil minum. Jadi kembali, demikian cara tentang mutasi sekdes. Jadi sekdes itu bisa dimutasi. Kemudian juga nanti ada lagi, saya ingin kupas tentang sekdes itu juga bisa dikenai tindakan. Jadi artinya ketika dikenai tindakan, nanti tunggu konten Dadi Timar selanjutnya. Artinya tidak ada hal yang abadi di dunia ini. Makanya karena ini bisa diambil tindakan, perangkat desa juga bisa diambil tindakan, tentunya sesuai dengan kewenangan yang ada. Saya sudah pernah buat konten juga tentang perangkat desa bisa disanksi. Nah, mutasi ini harapan saya menjadi perekat, menjadi hal yang baru yang bisa dilakukan di desa. Ada dua cara, mutasi maupun seleksi tadi. Itu kira-kira terkait dengan perbub khusus tentang mutasi, karena banyak permintaan mutasi ke sekretaris desa ya. Ini caranya seperti ini, jadi ada dua ini. Tadi silahkan dicermati, disimak dengan seksama. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya, atas supportnya. Terima kasih juga ke Bapak Ibu Camat yang menjadi rantai Dadi Timar sekarang, karena ternyata Bapak Ibu Camat juga membagikan konten-konten ini ke teman-teman yang lain. Saya tanya tadi dapat dari mana? Dari Pak Camat, dari Bu Camat. Matur nuwun panjenengan sudah mengambil rangkaian dari rantai Dadi Timar ini. Mudah-mudahan Dadi Timar membawa kebaikan, sehingga ketika panjenengan sebarkan kebaikan ini, panjenengan ikut andil dalam membagikan kebaikan. Mudah-mudahan keberkahan, keselamatan, kesehatan senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kita, saya dan panjenengan yang menyaksikan konten Dadi Timar ini, sehingga kita bisa melaksanakan tugas untuk saling berbagi, kemudian membagi informasi dan peraturan-peraturan yang ada. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, ada tindak tanduk yang kurang sopan, nyuwun pangapunten. Karena dari tadi saya ngomong soalnya diundang oleh teman-teman di desa, jadi saya siapkan air untuk minum. Matur nuwun, sampai ketemu lagi dengan saya Eko Muryanto di konten Dadi Timar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.